materi intinya sholat, cuman yang abang bakal sampaikan banyak itu sebenarnya tentang ibadah. Nah, berhubung waktu yang bakal kita dapetin bareng-bareng nih agak sempit nih teman-teman, insya Allah kita sampai jam setengah 6 kalau nggak salah, jam 5.30. Itu kita bakal bahas tentang sebenarnya praktikal sholat tuh gimana sih bang, gitu, efek-efeknya dan segala macam. Nah, kalau boleh jujur teman-teman, insya Allah kita di sini bentuknya diskusi sama sharing-sharing aja, karena latar belakang pendidikan abang itu teknik. Jadi abang terlahir di latar pendidikan teknik, tapi kalau urusan kayak gini, insya Allah kita bisa sharing. Jadi ada nilai plus yang bisa kita ambil bahwa kita secara usia masih bisa sharing, kita secara usia masih bisa masuk teman-teman untuk membagikan satu sama hal, terutama tentang praktikal. Karena kalau tentang konsep atau tentang bagaimana sholat itu mempengaruhi itu ada ahlinya lagi tuh. Cuman di sini kita bisa sharing nih, ternyata oh gini loh cara kita bekerja atau cara ibadah itu bekerja ke kehidupan kita teman-teman, insya Allah. Nah, pertama-tama mungkin teman-teman itu pernah dengar ketika seperti ini, perbaiki sholatmu ketika hidupmu mulai berantakan, atau ketika hidupmu mulai berantakan maka mulailah dengan perbaikan sholatmu. Itu biasanya teman-teman udah sering dengar tuh. Atau yang kedua itu adalah setinggi-tingginya kamu mencapai sesuatu, maka tetaplah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ada lagi, sholat itu istimewa karena kita membisikkan kata-kata ke bumi tapi terdengar sampai ke langit. Nah, itu semua benar teman-teman. Itu semua benar karena secara teknis hal itu benar-benar kita lakukan dan itu benar-benar terjadi. Tapi sebenarnya kita harus mengetahui lebih dalam tentang sholat ini, tentang keutamaan sholat atau praktikal sholatnya itu gimana sih bang sebenarnya yang bisa kita ambil nih bang. Kalau masalah sholatnya, tentang masalah bagaimana sholatnya, insya Allah teman-teman udah pada diajarin nih sama ustadz sama ustazahnya. Apalagi di sini teman-teman kelas 9 yang seharusnya ini sudah menuju dewasa nih teman-teman, yang bahkan seharusnya sholat itu menjadi sesuatu yang urusannya sudah selesai gitu. Jadi urusannya itu sudah selesai dalam artian ya tidak harus berpikir panjang lagi tentang sholat. Tapi bukan berarti sholat ini diremehkan, tapi bukan berarti sholat ini kita kesampingkan, tapi bukan berarti sholat ini sesuatu hal yang kecil bagi kita, bukan teman-teman. Kalau misalnya kita bisa lihat lagi secara konsepnya yang kita tahu, keutamaan sholat itu kan banyak. Misal kita berbicara tentang iman, ya keutamaan sholat itu pasti itu adalah kontak kita dengan Allah. Karena pengertian sholat itu adalah kita berkomunikasi dengan Allah itu secara intens itu di sholat. Itu keutamaan sholat secara iman. Lalu keutamaan sholat secara doa. Nah itu secara doa itu, sholat itu artinya aja udah doa. Artinya tempat memohon kita tuh ya ada di situ. Tempat kita meminta tuh ada di situ. Itu tentang konsepnya. Lalu tentang bagaimana sholat itu mempengaruhi kita. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar kalau misalnya kayak kita pengen sehat, jangan pernah tinggalkan sholat subuh. Teman-teman pengen rezekinya lancar, jangan pernah tinggalkan sholat asar, atau bahkan yang lainnya yang kita dengar. Atau teman-teman pengen Allah lapangkan, maka lakukanlah sholat isya. Itu baru tentang sholat wajib. Dan fokus kita hari ini adalah sholat wajib itu sendiri. Itu adalah secara bagaimana kita mendapatkan satu hal dari sholat tersebut. Atau dari segi kesehatan teman-teman. Kita tahu bahwa sholat itu udah banyak riset-riset secara sains dan edukasinya itu bahwa sholat itu bisa membuat kita jauh lebih baik secara ilmu medisnya, karena
Di situ kita sujud, di situ kita melakukan duduk tasyahud, di situ kita melakukan takbir dan segala macam, itu udah ada risetnya dan itu it's better. Itu membuat kita jadi lebih baik, teman-teman. Secara dunia medis, artinya keutamaan sholat 5 waktu ini udah nggak ada yang bisa kita sanggah lagi. Yang artinya ketika interaksi kita sama Allah ini udah nggak bisa ada cacatnya lagi. Kecuali kita yang mencacatkan itu. Kecuali kita yang mencacatkan. Jadi bagaimana aslinya si sholat ini dari kita itu udah sempurna dia. Dia nggak ada kecacatan antara kita dan Allah. Tapi biasanya kita yang suka mencacatkan sholatnya. Dalam artian kita nggak khusyuk, kita nggak bisa mendapatkan makna sholatnya, kita nggak bisa mendapatkan inti sholatnya, kita melakukan yang nggak benar secara teknis, kita tidak memenuhi haknya, misal bacaan i'tidalnya belum selesai, tapi kita sudah otaknya terpikir untuk sujud dan segala macam. Ketika i'tidal, tangan kita dari ruku masih gerak-gerak, tapi bacaannya sudah masuk ke i'tidal, itu adalah kita mencuri gerakan, teman-teman. Itu biasanya kita yang melakukan, atau bahkan mungkin teman-teman nih lagi sholat zuhur gitu kepikiran tentang tugasnya yang diberikan di pelajaran sebelumnya. Itu adalah sesuatu godaan-godaan yang diberikan oleh syaitan kepada kita saat melakukan ibadah. Atau bahkan ketika sholat zuhur, ibu kita udah lagi masak, kita waduh ini masak apa nih, kayaknya enak banget nih. Atau sholat maghrib, itu udah kebayang makan malamnya, atau sholat isya yang lagi dikejar-kejar tugasnya dan segala macam. Itu kalau misalnya ditanya, semua orang pasti pernah, teman-teman. Kalau ditanya, abang pernah bang kepikiran kayak gitu? Ya pernah. Cuman kita harus sadar tuh, teman-teman, kalau kayak gitu itu artinya setan lagi goda kita. Ya artinya setan tuh nggak suka sama sholat kita. Ya artinya kita dibikin gerakan nasi sholat, cuma pikirannya kemana-mana gitu. Pikirannya kemana-mana. Tapi bang, pernah bang dapat dengar bang kalau misalnya kita mentok sama ide, katanya sholat lah, nanti pas sholat ketemu ide gitu. Tapi dalam artian teman-teman, kalau kita mau melakukan konsep seperti itu, bukan berarti, oh nggak ada ide nih, sholat pas sholat kita malah mikirin pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Itu bukan begitu juga konsepnya gitu. Jadi konsepnya itu tetap ketika sholat itu kita harus fokus sama sholat kita. Nanti bagaimana jawaban itu adalah setelah sholatnya. Itu ntar kita bisa menemukan jawaban-jawaban kita. Tapi bukan berarti ketika kita sholat, kita memikirkan pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya itu kita fokus gitu. Harus kita khusyuk, tapi kita memikirkan hal-hal yang jadi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, atau bahkan nggak harus tentang pelajaran. Misal kita tiba-tiba terpikir tentang sesuatu hal yang nggak jebo gitu ya, sesuatu yang absurd, sesuatu yang random banget lah gitu. Itu banyak gitu godaan-godaan kayak gitu. Nah itulah biasanya kita yang mencacatkan sholatnya. Tapi kalau dari sisi keutamaan, dari sisi manfaat, itu sholat itu nggak ada celah untuk kita evaluasi sebenarnya. Yang biasanya harus kita evaluasi itu adalah diri kita sendiri terhadap sholatnya. Karena kalau dari segi keutamaan, lagi-lagi abang tegaskan, nggak ada cacatnya teman-teman. Nggak ada cacatnya untuk sholat itu. Nah, namun bukan berarti tidak ada konsekuensi buat orang-orang yang meninggalkan sholat. Yang perlu digarisbawahi gini teman-teman. Kita sholat ataupun tidak, Allah tetaplah maha besar. Kita sholat ataupun tidak, agama ini bakal tetap ada orang-orang yang menolong. Tapi pertanyaannya, kalau misalnya kita berpikir, ya udah kalau orang lain bisa, kenapa kita enggak? Lalu dari mana kita akan menolong agama Allah? Lalu bagaimana kita akan mendapatkan balasan dari Allah? Lalu bagaimana kita akan diperhitungkan nanti sama Allah gitu. Kalau misalnya kita meninggalkan sholat, kalau misalnya teman-teman bisa sharing sama kakak-kakak yang lainnya gitu, mungkin mereka bakal bilang kalau meninggalkan sholat itu nggak tenang, kalau misalnya meninggalkan sholat itu kayak sesuatu tuh ganjel di hati. Itu adalah bentuk iman kita teman-teman. Jadi ketika hati kita
kita misal hati kita udah hitam banget lah gitu, dalam artian kita udah maksiat banget terus-terusan, Allah tuh tetap kasih satu titik putih di hati kita itu ketika kita melanggar sesuatu yang Allah perintahkan, itu kita ada rasa nggak enak. Itu adalah iman kita. Itu adalah kalau misalnya kita masih merasakan itu, teman-teman segera taubat lah. Teman-teman segera perbaiki diri. Teman-teman langsung minta maaf sama Allah. Teman-teman langsung nangis-nangis deh. Karena tadi itu Allah masih kesempatan kita, masih ngasih kesempatan kita untuk berubah. Allah masih kasih kesempatan kita untuk bertemu dengan Allah di waktu-waktu sholatnya. Tapi kalau konsekuensi terhadap kitanya untuk meninggalkan sholat 5 waktu itu, tentu nggak ada kerugian bagi Allah, kerugiannya murni di kita. Nggak ada kerugian bagi agama kita, itu hanya kerugian untuk kehidupan kita. Jadi konsekuensinya itu nggak ada efeknya, ke Allah tuh nggak ada efeknya, ke agama kita tuh nggak ada efeknya. Jadi murni gitu. Ketika kita meninggalkan itu murni dari kita ya, oleh kita. Ketika kita yang meninggalkan, kita juga yang bakal rugi secara maksimal. Misal sholat isya ketiduran, zuhur ketiduran, apa yang agak rentang-rentang lah gitu. Oh, subuh juga ketiduran. Tapi mudah-mudahan enggak. Kalau subuh mudah-mudahan enggak. Nah, itu konsekuensi itu ketika kita meninggalkan itu akan baliknya ke kita aja gitu. Bagi Allah mah enggak deh, enggak ada urusan kita meninggalkan sholat apa enggak gitu. Pertanyaannya ketika kita beraninya meninggalkan sholat, lalu apa yang kita dipertanggungjawabkan nanti gitu. Apa yang mau bakal kita kasih ke Allah kalau misalnya kita lebih memilih untuk meninggalkan sholat, kita lebih memilih untuk meninggalkan perintahnya. Nah, secara langsung ya, konsekuensi ketika kita meninggalkan sholat itu, teman-teman, pastinya itu ada aja yang nggak beres. Ada aja yang nggak beres. Karena apa? Gini, cara konsepnya Allah itu gini. Ketika kita, ya teman-teman, belum bisa menyelesaikan suatu ujian dari Allah, maka Allah akan kasih ujian itu terus-menerus kepada kita sampai itu bisa kita selesaikan. Ah, Bang, itu maksudnya gimana, Bang? Gini, teman-teman, misalnya ya, susah banget sholat isya. Susah banget sholat isya. Itu Allah tuh nggak diam dengan itu. Allah tuh pengen lihat sebenarnya seberapa serius kita pengen memperbaiki itu. Lalu Allah pasti kasih aja kerjaan di sholat isya itu, nunda, atau nanggung nih masih komputeran dulu gitu. Nanggung nih masih ada kerjaan dulu gitu. Itu nanti Allah bikin ngantuk. Nanti Allah bikin kerjaannya nggak selesai-selesai di malam itu sampai itu benar-benar sholatnya ketinggalan lagi tuh. Allah nggak bakal diam. Jadi ketika kita meninggalkan sholat, terus ada urusan yang nggak selesai, itu cara kerjanya itu seperti itu. Jadi kalau misalnya kita pernah dengar orang, kalau misalnya sholat itu hujan, kok kayaknya urusan kita nggak pernah selesai, itu kita masih nggak terbayang tuh di pikiran kita, gimana sih mekanisme urusan itu nggak bisa selesai gitu. Jadi gitu mekanismenya. Contoh lagi, misal di sholat maghrib, waktunya pendek lagi kan, waktunya pendek, kita menunda gitu. Misal, waduh, tanggung nih, lagi ada kerjaan gitu misalnya. Astagfirullahnya lagi sibuk banget lah gitu. Sampai kita lupa gitu, nunda segala macam. Itu, dan kita terbiasa satu kali, tiba-tiba kok udah azan isya aja gitu. Sekarang kan 18.45 tuh azannya. Itu gitu. Ketinggalan sholat. Nah, di pekan berikutnya Allah akan kasih ujian lagi. Nih mau berubah nggak? Nih di waktu maghrib bakal Allah kasih urusan lagi nih. Allah bakal kasih urusan lagi. Sampai sekiranya kita beneran bisa untuk meninggalkan urusan kita untuk sholat terlebih dahulu. Sampai kita bisa mendahulukan sholat isya, lalu kita melanjutkan kerjaan kita. Jadi seperti itu mekanismenya. Mekanisme bahwa ketika kita meninggalkan sholat, Allah akan menyulitkan urusan-urusan kita tuh gitu mekanismenya. Jadi Allah bakal terus-terusan, ya udah kalau emang kamu mau meninggalkan, ya udah aku kasih ujian aja terus gitu.
biasanya kita nggak pernah terkonsep dalam artian kita nggak pernah terbayang secara teknis itu gimana sih Allah ngasih urusan itu terus menerus gitu. Gini kayak tadi udah penjelasin kayak gitu cara Allah ngasih ujian, jadi urusannya tuh nggak selesai terus malah jadi sholat lainnya juga berantakan gitu, karena di situ ya udah gitu kata Allah, kalau emang belum selesai ujiannya ya dikasih ujiannya. Itu masih juga berlaku untuk yang lainnya, teman-teman. Eh, misal teman-teman harus BPI, teman-teman harus kelas BPI pagi-pagi nih, contoh ya, kelas 9 biasanya pagi-pagi BPI-nya. Kalau pagi-pagi 6, teman-teman susah banget gitu datang BPI jam 6 karena ada aja masalahnya. Kalau misalnya teman-teman nggak berubah, teman nggak kita berubah bahwa nggak harus nih, saya harus datang BPI jam 6 gitu. Kalau teman-teman nggak fokus, ya Allah bakal kasih urusan terus ya, entah itu teman-teman tidurnya larut malam, terus tiba-tiba bangunnya kesiangan, atau teman-teman tiba-tiba kok kayaknya nggak bisa banget ya, padahal bangun udah dari jam 4, tapi kok berangkat tetap aja jam 6.10 gitu, padahal udah ditunggunya jam 6 tepat gitu. Kok nggak bisa banget ya gitu. Itu pasti nanti kita nggak punya cara selain oke, kita fokus dulu untuk benerin BPI-nya, pokoknya jam 6 harus tepat. Nanti kalau gitu Allah bakal ngasih tuh jam tuh. Oh, berarti jam 6 udah harus masuk ke BPI, jam 5.30 udah harus berangkat dari rumah kalau misalnya yang dekat. Kalau misalnya yang jauh mungkin 1 jam dari jadwal subuh di sekolah gitu. Nah, terus teman-teman bakal dapat permudahnya. Bakal dapat mudahnya sholat tuh mudahnya urusan tuh gitu, karena apa, dengan kita menjadwalkan sholat kita, maka di situ kita akan terbiasa menjadwalkan apa yang jadi urusan kita. Nah itu mekanismenya jadi kita kan kita nggak ngerti gitu, maksudnya kalau kadang ustadz-ustadz kita atau guru-guru kita mengatakan kalau misalnya kita meninggalkan sholat Allah akan persulit urusan kita, kalau misalnya kita prioritaskan sholat Allah akan lancarkan urusan kita, tapi kita nggak ngerti gimana sih sebenarnya yang dimaksud lancar itu gimana. Tapi tadi yang dimaksud lancar itu kita sudah memprioritaskan sholat, maka kita terbiasa untuk memanage waktu kita. Oh ternyata di jam 14.45 itu ternyata udah waktunya asar, 14.47 kalau nggak salah. Berarti tugas harus mulai dari jam segini, karena jam segini udah waktu masuk asar. Setelah asar itu harus istirahat dulu sampai ke maghrib, setelah maghrib harus baca Quran sampai ke isya dan makan malam. Setelah isya itu dilanjutkan dengan kerjaan sampai sekitar jam 10 malam, lalu kita mulai istirahat. Nah setelah istirahat bangun lagi jam 3:30, kita bisa start ngaji duluan, teman-teman bisa masuk ke tahajudnya, teman-teman bisa lanjut ke hafalannya, ke tilawahnya, lalu lanjut ke sholat subuh, langsung sholat subuh al-masurat, selama surat kita terjam dan olahraga bareng. Nah itu nanti yang bakal, oh ternyata manage waktu tuh gini loh caranya. Nanti teman-teman bakal dapet tuh kuncinya. Jadi yang dimaksud dengan Allah mempersulitkan dikasih ujian terus-menerus karena kita belum selesai dengan ujian itu, lalu bagaimana mendapatkan kemudahan dengan soal tersebut, karena kita terbiasa untuk memanage waktu kita. Nah itu adalah konsekuensinya. Jadi teman-teman biasanya masih nggak paham nih, atau masih ada gap antara bagaimana sebenarnya konsep dan teknis yang terjadi. Nah kalau misalnya ditanya gitu ya tentang bagaimana sih kesungguhan Rasul sholat, wah jangan ditanya deh teman-teman, Rasul sholat jangan ditanya. Ini juga Rasul ditanya tentang sholatnya, pasti nggak ada lewatnya gitu. Kesungguhannya apalagi gitu ya. Tapi gini teman-teman, ya kalau misalnya kita membahas tentang bagaimana Rasul sholat itu, pasti teman-teman banyak celahnya. Tapi ada satu hal yang biasa kita nggak nangkep, bahwa Rasulullah itu ada bukan untuk dijadikan cita-cita saja. Wah iya, Rasul sholat itu bagus, Rasul itu sholatnya khusyuk, Rasul itu sholatnya begini-begini. Itu bukan jadi cita-cita saja, itu bukan jadi sebuah angan-angan. Tapi Rasul itu ada karena memang bisa, manusia itu bisa, kualitatif sekelas Rasulullah itu bisa, gitu teman-teman. Ya terus kalau misalnya gitu, ada yang bilang bahwa Rasulullah itu nggak bisa ditiru, ya buat apa Rasul jadi suri tauladan kan gitu.
Artinya ketika Rasul mencontohkan sholatnya, Rasulullah membuat Rasul diciptakan dan dengan kehidupannya, lalu dengan sholatnya, ibadahnya, yang artinya Allah tuh mau ngasih contoh, ini adalah hal suri toladan kalian, dan itu bukan menjadi cita-cita semata yang nggak bisa dicapai oleh semua orang. Kita semua bisa, kualitasnya seperti Rasul tuh bisa, 100% sama, bisa teman-teman. Bisa, berani jamin. Karena kalau misalnya tujuan Rasul itu bukan untuk dicontoh, lalu ngapain Rasul ada di sini? Ngapain Rasul menyempurnakan agama Islam? Karena bisa, kita tuh bisa. Jadi itu yang jadi poin penting kalau misalnya ditanya kesungguhan sholatnya Rasul itu nggak usah ditanya deh. Teman-teman bahkan referensinya banyak. Rasul itu gimana sholatnya luar biasa. Tapi hal tersebut bukan jadi angan-angan semata, bukan menjadi cita-cita, bukan menjadi tujuan semata. Kalau ditanya siapa suri toladannya Rasul, tapi bukan berarti ya Rasul adalah best of the best, intinya inti, gitu. Core of the core. Bukan masalah begitunya aja, tapi bisa kita mengcopy paste apa yang Rasul itu bisa ada di dalam diri kita itu. Nah, sebenarnya teman-teman, ketika kita membahas tentang ibadah ini, kita banyak ya ibadah-ibadah wajibnya seperti sholat, lalu kita ada juga puasa, ada juga zakat, lalu ada juga haji dan segala macam, banyaklah. Gini teman-teman, konsepnya. Lagi-lagi abang menjelaskan bagaimana sih kinerja konsep dan teknis yang sebenarnya bisa kita ambil. Nah ini biasanya kalau di kajian teman-teman, para guru kita, para syekh, para ustadz itu mengatakan sholat begini, dalilnya ini. Kita sebagai orang yang percaya akan hal itu biasanya itu hanya terkonsep tuh biasanya. Tapi teknisnya sebenarnya gimana sih? Nah itu biasanya kan kita masih setelah seminar atau setelah kajian biasanya teman-teman ya udahlah gitu segala macam, tapi ada konsepnya teman-teman. Gini ya, urusan sebanyak apapun kita ibadah teman-teman, sebanyak apapun kita sholat, teman-teman pasti dengar deh, atau guru-gurunya pasti sudah mengingatkan bahwa sholat berjamaah itu 7 kali lebih baik ya. Atau 2 rakaat sebelum subuh itu ganjarannya adalah seperti dunia dan seisinya. Lalu sholat duha adalah sholat yang dimana itu akan menabung istana atau membangun istana kita di surga nanti. Atau banyak atau tahajud adalah ketika panah dilesatkan dan langsung nancep ke posisi intinya. Artinya itu benar-benar akurat apa yang kita diminta di tahajud. Atau tahajud adalah tempat kita berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wah, itu konsepnya keren ya, konsepnya keren. Cuman gini, sebanyak apapun kita ibadah, sesering apapun kita ibadah, itu bisnis kita udah bisnisnya sama Allah. Mau Allah bilang 7 kali lebih baik, mau Allah bilang 10 kali lebih baik, mau Allah bilang 21 kali lebih baik, itu bukan urusan kita. Karena interaksi antara kita dan Allah itu udah nggak bisa diganggu. Dalam artian itu udah dokumen. Itu dalam artian itu udah selesai itu di perintahnya. Kalau misalnya Allah bilang 7 kali ya udah gitu. Berarti kalau sholat berjamaah 7 kali lebih baik. Berarti kalau misalnya kita bisa menunaikan 2 rakaat sebelum subuh, itu bisa mendapatkan ganjaran dunia dan seisinya. Berarti itu emang udah begitu tuh, isinya udah begitu. Tapi gini, banyaknya ibadah kita dengan Allah itu adalah urusan kita dengan Allah. Ya balik lagi urusan kita. Tapi bagaimana hubungan kita dengan manusia itu dinilai dari seberapa baik ibadah kita dengan Allah. Jadi bedanya ya, ada bedanya nih. Seberapa banyak kita ibadah, ya seberapa banyak kita sholat, itu urusannya udah Allah tuh. Udah urusan kita sama Allah. Tapi seberapa baik kita ibadah itu bisa dilihat dari interaksi kita sesama manusia. Oke, kita konkret. Misal, ketika kita banyak sholat, ketika kita sholatnya sering, tapi kita masih belum bersifat rendah hati. Ketika kita sholatnya sering,
banyak, tapi kita masih belum bisa menghargai orang lain. Ya artinya yang perlu kita pertanyakan adalah bukan jumlah sholatnya, tapi ketika sholat, kita benar-benar sholat nggak? Hati kita dihadirkan nggak di sana? Atau teman-teman puasa, ketika teman-teman puasanya sering Ramadan nggak pernah bolong, Senin Kamis hajar terus, dan segala macam, tapi di sisi lain kita masih menjadi seseorang yang belum bisa mengendalikan marahnya, kita masih belum bisa mengendalikan hawa nafsunya. Yang kita pertanyakan adalah bukan kurang ibadahnya, tapi seberapa baik puasa kita, seberapa baik saum kita. Kita masih suka kita suka saum, kita suka Senin Kamis, Ramadan hajar, bahkan Ayamul Bid hajar terus gitu. Terus pokoknya semua sunnah tentang saum hajar, tapi kita ada emosi dikit mau marah gitu ya. Ada godaan dikit nafsunya nggak terkendali dan segala macam. Itu artinya yang kita pertanyakan adalah sebenarnya kamu gimana sih puasanya, kok puasa banyak tapi nggak muamalahnya nggak ada. Terus teman-teman baca Quran misal satu hari 1 juz kan minimal, terus bahkan lebih, tapi kita masih belum menjadi orang yang arif, masih belum bisa menjadi orang yang bijaksana, masih belum bisa menjadi orang yang perkataannya bagus, tutur katanya baik, dan merepresentasikan kelemah lembutan dari Al-Quran itu sendiri. Yaitu yang artinya yang harus kita introspeksi adalah bukan seberapa banyak kita baca Qurannya, tapi seberapa baik kualitas baca Quran kita. Itu yang harus kita tekankan, teman-teman. Atau balik lagi ke zakat. Ketika teman-teman zakatnya ditunaikan terus, nggak pernah lewat, zakat mal, zakat fitrah dan segala macam gitu ya, dan turunan-turunannya segala macam. Tapi di sisi lain kok ternyata hati kita masih belum ikhlas gitu. Dengan sedekah kok ternyata kita masih belum bisa legowo dengan orang lain. Ternyata dengan sedekah kita masih belum bisa lapang dada. Dengan sedekah kita masih belum bisa menerapkan hal-hal yang lain. Artinya kita perhatikan lagi tuh ibadah kita gimana. Nah, teman-teman, ada sebuah cerita gini. Ada rapper di Prancis, ya, dia Muslim. Wah, dia rapper Muslim, dia berada di dunia entertain. Lagu-lagu rapnya isinya semuanya kata-kata kasar. Wah, kata-kata kasar bahasa Inggris keluar semua, bahkan nggak hanya di lagunya, tapi di kehidupan sehari-harinya. Lalu suatu saat dia diundang ke talk show. Ditanya sama MC-nya, kamu Muslim? Iya, saya Muslim. Ini si MC-nya juga Muslim ya, si pembawa acara talk show-nya juga Muslim. Lalu ditanya ke rappernya, kamu Muslim? Iya, saya Muslim gitu. Tapi kenapa kamu selalu berbicara kasar di depan umum, bahkan di lagu-lagu kamu gitu? Itu adalah diri saya, dia bilang. Oh gitu. Tapi kamu bisa baca Quran? Bisa. Langsung dibacain Quran di depan muka. Dia membaca Quran yang inti ayatnya adalah bukan dari golonganku orang-orang yang tidak membaca Al-Quran. Artinya dari sudut pandang Qurannya, dia paham bahwa orang Islam itu harus baca Quran. Pas dia selesai membacakan ayat tersebut, MC sama semua penonton tuh kaget. Kaget. Nah, pertanyaannya yang jadi kita nggak bisa jawab adalah kenapa orang kaget? Kan gitu. Wah, kaget bang, ternyata dia bisa baca Quran. Ada yang lebih dalam dari itu. Karena apa? Al-Quran tidak pernah mengajarkan berbicara kasar, tapi dia hafal Al-Quran, tapi dia melakukan pembicaraan kasar setiap hari, yang artinya tidak ada Quran dalam dirinya, padahal dia mengetahui fungsi Quran terhadap dirinya. Itu adalah ketika kita imannya berbicara, teman-teman. Jadi, dia tiap hari ngomong kasar, dia tiap hari ngomongnya nggak baik, lalu pas ditanya, kamu bisa baca Quran dan dia bisa membuktikan itu, kita kaget. Kaget itu dalam arti bukan karena baca Quran. Kok bisa-bisanya gitu. Kamu hafal Quran, tapi apa yang kamu ucapkan itu adalah hal-hal yang tidak diajarkan dalam Quran. Yang artinya, apa fungsi Quran dalam diri kamu gitu.
Sama ketika teman-teman mengatakan bahwa ada orang yang Al-Quran berjalan gitu ya. Bukan yang dimaksud ketika orang yang berjalan adalah setiap kita dia berjalan, kita mendengar bahwa dia bilang dia murjaah suratnya, dia murjaah hafalan-hafalannya, sehingga dia dikatakan dengan surat dengan Quran berjalan. Tapi orang akan jauh lebih sepakat mengatakan Quran berjalan itu adalah ketika kita menjadi sosok yang lebih tenang ketika berjalan. Kita jalan, kita nyapa orang lain, kita selalu menghormati yang tua, kita selalu menghargai yang muda, ketika kita selalu menegakkan agama-agama kita, ketika selalu kita berlemah lembut terhadap orang yang lebih tua, itu orang akan lebih sepakat mengatakan Quran berjalan itu seperti hal-hal tersebut. Karena freak zaman sekarang, aneh zaman sekarang ketika kita mendengar bahwa orang baca Quran pas ditanya, Mas mau kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabi jahidil kufar. Wah, itu kok aneh gitu, nggak masuk. Tapi yang dimaksud dengan Quran berjalan itu adalah ketika dia bisa menerapkan nilai-nilai Al-Quran ke dalam dirinya, sehingga orang mengatakan ini adalah Islam yang sesungguhnya. Kata Habib Nurmagomedov, teman-teman, beliau bilang gini, orang-orang di luar sana itu tidak membaca Quran dan tidak membaca hadis, tapi mereka melihat kita, maka jadikanlah diri kita sebagai Quran dan hadis yang berjalan. Maka jadikanlah kita sebagai orang yang taat, yang berjalan. Dalam artian, kita harus merepresentasikan apa yang dikatakan dalam Quran, lalu merepresentasikan apa yang dalam hadis, sehingga orang melihat kita adalah ini Islam yang sesungguhnya. Nah, ini berhubungan juga adalah ketika ibadah kita rusak. Teman-teman mungkin hari ini nih, yang abang ini closing statement, karena ini ada hubungannya dengan bagaimana ibadah kita mempengaruhi kehidupan kita. Contoh, ada seorang akhwat nggak pakai kerudung, atau ada seorang ikhwan yang merokok. Ditanya sama orang lain, maaf mbak, mas Islam gitu. Teman-teman pasti mendengar fenomena, apa urusan kamu menanyakan agama saya, itu urusan privasi saya. Teman-teman pasti beberapa ada yang sepakat dengan itu. Iya bang, saya sepakat dengan hal-hal tersebut, bahwa agama bukan menjadi konsumsi publik, itu adalah privasi kita. Teman-teman, gini, yang kita khawatirkan dengan perkataan tersebut, analoginya sederhananya gini. Teman-teman bawa mobil nih ke komplek, lalu satpamnya nanya, ini mobil siapa? Kalau itu mobil hasil kerja keras kita, itu adalah hasil dari keringat kita sendiri, kita akan pede bilang, oh iya alhamdulillah Pak, ini mobil saya, hasil kerja keras nih, alhamdulillah saya bisa puas dapat mobil. Tapi kalau misalnya mobil itu hasil curian, kita pasti udah sentimen duluan. Pas ditanya sama satpam, ini mobil siapa mas? Kamu kepo banget, ini mobil siapa? Yang jelas saya udah bisa bawa mobil ke sini, ya udah nggak perlu ditanya, ini udah urusan saya, mau mobil siapa ya urusan saya. Nah ini sama analoginya ketika kita ditanya, agama kamu apa? Urusan kamu apa? Nanya-nanya agama, itu privasi saya. Artinya itu sebenarnya ada ibadah yang salah dalam dirinya. Yang dia khawatirkan itu bukan orang mengetahui agamanya, tapi pertanyaan selanjutnya, kamu agamanya Islam? Iya Islam, kok nggak pakai kerudung? Nggak bisa jawab. Mas agamanya apa? Saya Islam, kok ngerokok? Nah pas ditanya kok ngerokoknya ini yang nggak bisa dia jawab, akhirnya dia membentengi dari pertanyaan yang di awal. Dia mengatakan, apa urusan kamu? Apa urusan kamu membaca atau menanyakan tentang agama? Karena yang nggak bisa kita jawab adalah pertanyaan yang di kedua. Contoh lagi, kita pacaran, pakai kerudung lagi, terus ditanya, sorry mas mbak, di sini mas mbak di taman lagi pacaran? Iya pacaran gitu. Pakai kerudung. Ditanya agamanya apa? Daripada dia jawab, daripada dia takut menjawab, kok pacaran? Dia lebih baik di awal, apa urusan kamu nanya agama? Itu udah urusan saya, agamamu udah hubungan saya sama Tuhan, itu udah hak privasi sekali. Kamu diajarin nggak sama guru kamu? Itu adalah hal yang sensitif di dunia ini segala macam. Yang dikhawatirkan bukan tentang orang mengetahui agamanya, bukan itu. Tapi ketika dia setelah itu ditanya, Mas Mbak Islam, iya Islam, kok pacaran?
Kan itu dilarang di Islam gitu. Atau ada lagi orang yang nggak pernah sholat, ditanya, misal ditanya nih, sorry bro, lu agamanya apa ya? Kalau dia bilang Islam dengan pede, ya udah gitu, karena orang tahu dia sholat, dia melakukan ibadahnya dengan baik, interaksi dia dengan Allah baik, etikanya baik, menghormati yang lain, dia bakal jawab pede Islam. Tapi bayangin orang yang nggak pernah sholat tapi dia Islam, ditanya, kita kepo, agama lu apa sih? Islam, kok nggak sholat? Itu tuh skakmatnya di pertanyaan kedua, akhirnya sekarang jadi tren bahwa agama udah urusan saya gitu. Karena apa? Karena dia melanggar urusannya dengan Tuhannya, teman-teman. Makanya teman-teman, ketika kita melanggar urusan kita dengan Tuhan itu, kita akan jauh lebih sentimen kepada orang lain. Kita akan menjadi nggak lebih tenang gitu. Bayangin kalau misalnya abang ditanya, teman-teman ditanya, guru-guru ditanya gitu, karena diajarkan sama guru-gurunya. Sorry mas, mbak, apa namanya, agamanya apa? Islam gitu. Alhamdulillah saya baru pulang dari masjid, itu enak kan? Karena kita nggak ada yang salah dalam konsep ibadah kita, nggak ada yang salah antara interaksi kita dan Allah, itu nggak ada yang salah, sehingga kita pede jawabnya Islam gitu. Tapi kalau misalnya kita ngerokok, kita lepas kerudung, kita nggak pernah sholat, nyemen, ditanya agamanya apa, pasti sensitif, pasti kita marah itu. Apa urusan kamu nanya? Karena kita nggak bisa mengakomodir atau menanggulangi pertanyaan setelahnya, yang dimana saya Islam, kok lagi bulan Ramadan malah makan gitu. Itu pasti gelagapan tuh, gelagapan. Karena kita nggak bisa jawab di sana, karena kita nggak bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Nah, orang-orang hari ini yang menjadi tren, yang menyatakan bahwa udah sih agama tuh urusan privasi, kita lihat dia pakai kerudung nggak, kita lihat dia tatoan nggak, kita lihat bajunya tertutup nggak, auratnya tertutup nggak, kita lihat lagi hubungan dia dengan Tuhannya bagus nggak, dia merokok nggak, dia melanggar syariat-syariat nggak, dia maksiat terus-terusan nggak. Itu yang harus kita kaji ketika teman-teman. Makanya jangan asal setuju. Abang menentang keras bahwa agama adalah privacy. Enggak, abang menentang keras. Kamu yang melanggar sehingga kamu nggak pede menyatakan agama kamu. Nah, harapannya teman-teman Ummul Qura juga punya sikap seperti itu. Karena apa? Ini adalah bukti konkret di mana agama kita mempengaruhi kehidupan kita. Di mana ini adalah agama kita mempengaruhi keseharian kita. Di mana agama itu mempengaruhi gerak-gerik kita. Jadi gitu cara berpikir kita. Nah, ini adalah closing statement yang dimana teman-teman mudah-mudahan maraknya hal-hal tersebut di media sosial itu bisa mempengaruhi teman-teman hanya berdasarkan kulitnya. Tapi ketika kita mengkaji lebih dalam, hal-hal tersebut sebenarnya kita tahu kenapa sih mereka kok kayaknya keras banget urusan agama adalah privacy gitu. Atau pas ditanya kenapa lepas kerudung, ya ini hak saya lah gitu, apa urusan kamu? Karena dia tahu kamu kenapa lepas kerudung gitu, ya karena apa segala macam, kan di Islam bagaimanapun harus tetap pakai kerudung kak, ditegur, dia nggak siap untuk dibawa agamanya terhadap apa yang sudah dia lakukan sekarang. Makanya dia lebih baik blok dari awal, nggak usah nanya di agama gitu, karena dia nggak bisa mentanggungjawabkan statement-statement atau pertanyaan-pertanyaan setelahnya. Jadi gitu. Mudah-mudahan teman-teman Ummul Qura menjadi paham bahwa dialektika yang di luar sana itu konkretnya. Jadi konkretnya ini adalah sebenarnya di akhir ini mempengaruhi antara ibadah kita ke kehidupan kita tuh di sini. Jadi ketika kita ditanya nih teman-teman, yang ikhwan menutup auratnya, yang akhwat menutup auratnya, kita bersifat yang baik, kata-katanya baik, kita menghormati yang tua, menghargai yang muda, lalu kita ibadahnya lancar. Kalau misal teman-teman ditanya agamanya apa, pede aja jawabnya Islam. Saya Islam gitu. Ya karena kita mencerminkan apa yang diperintahkan dari agama kita, dan itu nggak perlu ada yang ditakutkan. Yang ditakutkan adalah tadi ketika kita ditanya agama kamu apa? Islam. Kok nggak pernah sholat? Nah itu kan udah sekakmat banget itu. Itu kan dia nggak pernah gitu. Atau ditanya kamu Islam? Iya Islam. Terakhir sholat kapan? Nah itu kan dia nggak bisa dijawab kayak gitu, kan nggak berani orang tuh, nggak berani itu dijawab kayak gitu. Jadi akhirnya dia blok dari awal. Nah mudah-mudahan hal tersebut menjadi
batasan kita terhadap orang lain, bahwa ini adalah bukti konkret di mana ibadah-ibadah kita tuh mencerminkan kehidupan kita. Jadi nggak semata-mata ibadah ini adalah urusan kita dengan Allah. Kalau itu udah urusannya sama Allah. Mau kita sholatnya berkali-kali, mau kita puasanya bukanya Isya gitu dan segala macam ya, misal itu udah urusannya bukan urusan antar manusia tuh, bukan, itu udah hitung-hitungan udah kita sama Allah. Itu udah, kalau Allah bilang 7 kali lebih baik ya udah gitu. Nggak masuk logika bang, ya emang matematika Allah tuh bukan 1+1 sama dengan 2, tapi Allah bilang 1+1, kalau kamu lebih baik kamu 100. Ya gitu, jadi Allah tuh gitu. Tapi kalau misalnya kita interaksi kepada manusia, tadi bukti konkretnya adalah ketika ditanya agama, dia menjawab tentang ini privasi gitu, karena dia nggak beres tuh, urusan dia sama agamanya nggak beres, urusan dia sama Tuhannya nggak beres, jadi dia nggak berani ditanya agamanya apa. Oke, sekian teman-teman, insya Allah mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang menjadi orang-orang yang lebih baik pastinya untuk kedepannya, dan tentunya adalah orang-orang yang kualitas ibadahnya lebih baik, lalu kita bisa memberikan manfaat hal tersebut untuk masyarakat lebih luas. Dan harapan abang, teman-teman, kemarin itu adalah masa lalu, yang Allah butuhkan adalah kita hari ini lebih baik. Yang mungkin kemarin nggak sempat dan segala macam, hari ini disempatkan. Yang kemarin masih kurang-kurang, hari ini ditambahkan. Yang kemarin belum dilaksanakan, hari ini segera dilaksanakan. Karena itu yang Allah mau, itu Allah melihat kesungguhan kita, di situ Allah melihat bahwa kita adalah hamba-hamba yang berubah dan lebih baik. Sekian dari abang, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ya. Jazakallah khairan katsiran Kak Polan Takila yang sudah menyampaikan begitu banyak ilmu ya yang kita dapatkan pada pagi ini. Pagi-pagi sudah dapat ilmu, ini sarapan ruhiyah ya, sarapan ruhiyah insyaallah ya. Mudah-mudahan kita lebih memprioritaskan sholat lagi. Satu hal yang tadi Ustadz dapatkan gitu ya, banyak gitu ya, satu hal yang saya sampaikan dari banyaknya yang Ustadz dapatkan dari penyampaian Kak Polan Takila. Jadi kita prioritaskan sholat, maka Allah akan memprioritaskan kita. Kita mudahkan urusan sholat, maka Allah akan mudahkan urusan kita. Masya Allah ya. Sebelum ditutup mungkin ada satu atau dua orang yang menyampaikan refleksi gitu ya terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Siapa yang ingin menyampaikan? Coba. Raisan ya. Ya, materi yang kamu dapatkan dari pemateri dari Kak Polan Takila apa? Raisan, coba Raisan. Kita itu nggak boleh melalaikan sholat. Ya, harus memprioritaskan. Ya. Allah juga memprioritaskan kita. Masya Allah, luar biasa. Ya, terima kasih Kak Raisan. Ada satu orang lagi yang ingin menyampaikan? Silakan. Boleh juga refleksi kegiatan ini ya, kesan-kesannya kegiatan mabar dari tadi sore sampai sekarang pagi. Ada? Silakan. Bagaimana bentuk kegiatannya? Coba Ustadz tunjuk ya, Bapak tunjuk. Coba peminta siapa? Alif coba. Alif Rafa. Kalau Alif Rafa lebih kepada ini kesan, kesan mabar dari tadi sore hingga pagi ini. Bagaimana? Ya, kesannya ya. aja satu. Ya, kesannya. Ya lumayan seru ya daripada nggak ada sama sekali gitu. Seru ya. Nah, kemarin kita sudah buka di sore. Oke, baik, terima kasih Kak Alif Rafa ya. Alhamdulillah seru. Insya Allah nanti kita akan coba membuat agenda seperti ini lagi ya. Nah, ini salah satu fungsinya mungkin bisa jadi di antara kita juga ada yang berat gitu ya, tapi harus dipaksakan di awal ini. Di awal kita harus paksakan yang biasanya kita hanya sholat subuh berjamaah, tapi dengan adanya agenda seperti ini kita dipaksa untuk dipaksa untuk bangun lebih awal, sholat tahajud dan sebagainya ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk kita tadi yang sebagaimana disampaikan oleh
Bang Kaulan Takila untuk meneladani Nabi, ya, untuk meneladani Nabi. Jadi bangun lebih awal, dilakukan dengan sholat subuh berjamaah, dilakukan dengan duduk bareng, mendengarkan ilmu dan sebagainya. Ini adalah salah satu agenda yang dilaksanakan juga oleh para sahabat seperti itu. Jadi setelah subuh yang biasanya mungkin kita tidur lagi terlelap, tapi ini kita di sini duduk bareng untuk mendengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Kak Kaulan Takila yang sudah menyampaikan materinya. Kakak Soli, sebelum tutup mungkin untuk merefleksikan materi kita, ya, ada baiknya kita men-share nanti ke grup PPI-nya pelajaran apa yang kamu dapat ambil dari materi tadi, ya. Pelajaran yang dapat kamu ambil dari materi tadi. Silahkan dirangkum ya 1 atau 2 poin, silahkan di-share. Mungkin tadi kan salah satunya memprioritaskan sholat dan sebagainya, ya. Jadi yang kamu dapat ambil, poin-poin yang kamu dapat ambil dari materi tadi, silahkan di-share di grupnya ya, agar ini menjadi pelajaran, jadi saling melengkapi. Jadi misalkan Emirsa, yang dapat oleh Emirsa adalah tentang keutamaan 2 rakaat subuh tadi sudah disampaikan ya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Terus yang didapat oleh Anindita Widyatami misalkan tentang contoh-contoh yang mencacatkan sholat. Nah, tadi kan ada ya disinggung juga yang mencacatkan sholat. Salah satunya apa? Tidak khusyuk dan sebagainya. Itu silakan ditulis, saling melengkapi. Nanti boleh di-share ke grupnya. Itu saja mungkin teman-teman ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri mabar kita. Ada lagi Ustazah? Bu Rina? Ustaz, mungkin foto dulu ya, khawatir kalau udah alhamdulillah. Ya. Terima kasih Kak.